Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Tri Enda Lestari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat Universitas PGRI Madiun. Hari ini Senin, tanggal 6 Desember 2021. Saya akan mempraktikkan uji kinerja mata pelajaran bimbingan dan konseling layanan bimbingan klasikal untuk siswa kelas 12 SMA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Baik. Masih semangat dong, semangat ya. Semangat, Bu. Semangat dong. Di luar itu walaupun hujan, tapi kita tetap semangat. Ya, semangat. Oke, terima kasih. Silakan boleh mengisi daftar hadir yang udah Ibu share barusan. Jangan lupa. Pak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Monggo. Silakan, Mas. Saya Bu. Oh ya, Hatta, silakan. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Hatta. Hari ini tanggal 6 Desember 2021 ya, kita sedang melakukan kegiatan layanan bimbingan klasikal. Nah, hari ini Ibu akan memberikan suatu materi tentang kecerdasan. Nanti kita akan lihat. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita atau tujuan layanan hari ini. Tujuan layanan hari ini adalah siswa dapat memahami tentang kecerdasan EQ, EQ, IQ, CQ, dan SQ, serta dapat memanfaatkannya dalam meningkatkan motivasi belajar agar lebih baik. Nah, layanan bimbingan klasikal ini kita akan lakukan dalam 1 kali pertemuan dan selama 2 jam layanan. Nah, nanti kita akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal ini selama 2 jam layanan kurang lebih atau 90 menit ya. Terus nanti kita akan menggunakan layanan ini dengan metode PBL atau Problem Based Learning. Kayaknya udah nggak asing dong dengan metode Problem Based Learning ya. Ibu akan menampilkan permainan atau ice breaking buat kalian sebentar. ABG, siapa itu? Wanted. Mana? Ada nggak idola ABG? C. D. Kalau D ini idolanya Ibu ini. Siapakah C? Wah, benar. Kim Jong Un. Nah, Sep, semangat belum? Sudah, Bu. Udah senyum-senyum tuh Lilis tuh sama Siti tuh. Siti Hanifah tuh. Dan lain-lainnya bisa kita share dulu ya. Layanan bimbingan klasikal hari ini kita akan menggunakan metode namanya PBL atau Problem Based Learning. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini dia. Tema kita atau materi kita hari ini adalah bagaimana peran IQ, EQ, AQ, CQ, SQ dalam belajar. Ya, kalian pasti sudah pernah mendengar apa sih itu EQ atau intelligent question, apa sih itu emotional question, apa sih itu yang namanya spiritual question. Pasti itu sudah barang-barang yang bukan hal-hal baru yang pernah kalian dengar. Kita langsung jabarkan saja apa sih itu pengertian serta contoh-contoh dari IQ, EQ, SQ, dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk yang namanya IQ atau intelligent question sebagai kemampuan untuk bekerja secara abstrak, baik menggunakan ide-ide, simbol, hubungan logis, maupun konsep-konsep teoritis.
kemampuan itu untuk mengenali dan belajar serta menggunakan abstraksi tersebut. Nah, contoh dari kecerdasan intelektual ini tertuju pada kemampuan seseorang dalam mengolah setiap permasalahan yang terjadi dengan menggunakan berbagai kecerdasan yang dimiliki. Kita bisa lihat ya, IQ atau intelligent quotient ini bisa juga terjabar dalam beberapa kecerdasan. Materi ini udah pernah kalian dapatkan waktu di kelas 10. Language. Apa itu? Bahasa, Bu. Bahasa, pinter. Jadi kecerdasan dalam berbahasa, kecerdasan secara verbal, kemampuan kalian dalam berkomunikasi dengan. Yang kedua adalah kecerdasan matematik-logis. Nah, kalau kecerdasan spasial itu biasanya identik dengan fotografer, arsitek, ya, insinyur, pilot. Jadi mereka adalah kecerdasan yang menyerap dan menciptakan berbagai aspek-aspek baru. Nah, kalau yang keempat ini pasti kalian nggak mungkin nggak tahu. Kecerdasan kinestetik jasmani. Itu contohnya seperti apa ya? Olahraga, Bu. Olahraga, pinter. Jadi kecerdasan emosional, emotional quotient. Jadi kalian bisa memiliki kemampuan untuk mengelola emosi di diri kalian sendiri. Oke. Lanjut. Nah, menurut si Daniel Goleman ini, dalam mengembangkan EQ itu menjadi ada 5 kategori dengan poin-poinnya sebagai berikut. Ada kesadaran diri, ada pengaturan diri, ada namanya motivasi, ada juga empati, ada juga yang namanya keterampilan sosial. Dan EQ atau avertisas quotient, ya. Ini adalah kemampuan seorang saat menghadapi segala kesulitan. Nah, ciri-cirinya yaitu orang-orang yang memiliki kecerdasan kreatif ini, dia selalu mempunyai ide-ide di kepalanya. Tuh, seperti itu. Dia selalu mempunyai ide baru dalam sesuatu apa saja, dia selalu memunculkan, wah, seperti ini ya, kayaknya begini deh lebih bagus, seperti ini dan seperti ini. Ya. Selalu melahirkan suatu gagasan dan ide-ide pemikiran baru. Nah, orang-orang yang seperti ini disebut dengan memiliki kecerdasan creativity quotient. Lanjut ya. Nah, yang terakhir adalah kecerdasan spiritual atau SQ. Nah, kecerdasan ini adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif dan kebenaran. Biasanya kecerdasan ini digunakan untuk berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perannya itu dalam belajar, peran semuanya ini ada EQ, EQ, AQ, CQ, SQ dalam belajar itu apa sih, Bu? Nah, ini dia tarik garis benang merahnya atau perannya mereka dalam belajar adalah yang pertama, dengan adanya kecerdasan-kecerdasan tersebut, kalian tuh bisa belajar dengan benar dan jujur, ya. Lalu juga dengan kecerdasan yang dimiliki oleh sering latihan, selalu menyiapkan tugas-tugas secara disiplin, juga jika atau apabila dalam proses pembelajaran terdapat kendala atau kesulitan, jangan ragu kalian bertanya kepada guru atau teman yang mampu atau menguasai bidang tersebut. Karena nggak semua siswa itu memiliki modal berani atau tadi kecerdasan apa tuh sosial, spasial ya. Kan nggak semua siswa itu ceplas-ceplos atau berani bersuara. Jadi kita harus mengolah kemampuan-kemampuan yang tadi barusan sudah dijelaskan itu supaya kalian bisa sukses dalam belajar. Jadi jangan pernah malu bertanya kalau tidak. Terakhir adalah diimbangi dengan doa. Setelah usaha kalian udah belajar, udah disiplin, udah bertanya, udah segala macam, jangan lupa diimbangi dengan berdoa dan beribadah supaya apa yang semuanya kita jalani itu diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh orang tua. Ya. Nah, sampai sini. Paham, Bu. Paham, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, nanti kan Ibu akan membagi beberapa kelompok nih menjadi 6 kelompok. Nah, selamat menyaksikan. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Abi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa?
90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Apa pesan Bapak B.J. Habibie kepada kalian generasi muda? Ayo mungkin Hatta mau coba, Bapak Habibie pesan apa tadi Hatta? Kalau nggak salah, kalau percuma IQ-nya tinggi kalau nggak disiplin. Ya betul, ikut tinggi kalau dia tidak disiplin, pemalas, juga nggak punya masa depan ya. Ini berhubungan nih dengan apa yang kita materi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video tersebut. Kita langsung aja, kita akan membagi beberapa kelompok. Kalau dari kalian, apakah breakout room-nya sudah ada? Sudah ada, Bu. Bisa masuk ke room-room yang sudah ada namanya ya. Silakan bisa pindah ke room-room yang sudah dibantu ya. Kelompok 1 itu disuruh memberikan contoh tentang kecerdasan EQ dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Ibu balik lagi ke sini, bisa ya? Oke. Ibu ke yang lain dulu ya. Halo kelompok 2. Halo Bu. Halo. Itu udah yang lagi bikin PPT-nya, Bu. Halo, assalamualaikum kelompok 3. Salam Bu. Salam, Bu. Wah keren sekali kelompok 3 nih. Kenapa Mak? Iya, videonya tentang EQ, cara pola berpikir konkret itu. Pola berpikir nyata atau konkret. Contoh-contohnya Bu. Serta contohnya. Oke, nanti abis ini bisa dipresentasiin ya. Assalamualaikum kelompok 4. Ayo Jija. Waalaikumsalam, Bu. Kelompok 4 pertanyaannya apa? Tentang creativity quotient Bu. Creativity quotient. Hai kelompok 5. Halo, Bu. Halo, Bu. Halo. Kelompok 5 pertanyaannya apa ya? SQ dalam dunia kerja atau sekolah. Oke, selamat bekerja. Iya, Bu. Halo kelompok 6. Halo, Bu. Bu. Ya, Bu. Kelompok 6 pertanyaannya apakah? Kecerdasan yang paling penting, Bu. Kecerdasan mana yang paling penting? Dari yang ke 5 itu. Dari kelima itu. Ya, sudah pelan-pelan sudah bergabung kembali di room besar. Buat yang udah siap presentasi, mau kelompok 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 boleh, silakan duluan. Buat yang udah siap, monggo. Kelompok 1 ya, Bu. Kelompok 1 boleh Amel, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang kecerdasan IQ dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh seorang jurnalis, pengacara, dan juga penyair. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan seseorang untuk mengolah kata-kata baik dalam bentuk audio atau bicara maupun dalam bentuk tulisan. Oke, terima kasih Amelia. Ya, sama-sama, Bu. Oke, bisa ke kelompok lain yang sudah siap? Iya, kelompok 2, Bu. Oke, silakan Erika. Selamat pagi. Pagi. Apa manfaat kecerdasan Eki menurut kalian? Berikan contohnya. 1. Kemampuan mengenali emosi diri. Yang kedua, kemampuan mengelola emosi. Yang ketiga ada kemampuan motivasi diri. Kemampuan motivasi diri sendiri atau motivation on self merupakan kemampuan menata emosi sebagai alat untuk mengendalikan dorongan hati, serta kemampuan perasaan motivasi yang positif berupa memberi perhatian, optimis, dan keyakinan diri. Contohnya adalah menghargai tindakan yang telah kita ambil. Setiap kali kita mengambil sesuatu yang baik, seperti menyelesaikan tugas tepat waktu, hargailah pencapaian itu. Jadi perlu diingat bahwa menghargai diri sendiri adalah cara terbaik untuk memotivasi diri Anda. Selanjutnya ada kemampuan mengenali emosi orang lain. Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga empati. Menurut Goleman, kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli menunjukkan kemampuan empati seseorang. Individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang lain sehingga ia lebih mampu menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang lain, dan lebih mampu untuk mendengarkan orang lain. Contohnya, mendengarkan dengan baik, curhatan teman, dan memberi jalan keluar dalam masalahnya. Selanjutnya, ada kemampuan membina hubungan. Kemampuan membina hubungan adalah keterampilan sosial yang tinggi yang dengan mudah bergaul dengan orang lain dan membuat pergaulan seseorang menjadi luas. Contohnya, pada saat bertemu dengan orang baru, saya dengan mudah menjalin komunikasi atau hubungan yang baik dengan orang tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok selanjutnya. Keren, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kecerdasan IQ. Nah, berikut nama-nama kelompoknya. Yang pertama itu Epsa Duyanti, yang kedua Afida Segar Arum, yang ketiga Iqmal Alfatar, yang keempat Irma Junaningsih, yang kelima Karen Patricia Anggelin, yang keenam Muhammad Ridho. Pengertian EQ. EQ adalah kemampuan seseorang saat menghadapi segala kesulitan. Beberapa orang mencoba untuk tetap bertahan menghadapi kesulitan tersebut. Sebagian orang lainnya mudah takluk dan menyerah. Paul G. Stoll dalam EQ membedakan 3 tingkatan EQ dalam masyarakat. Nah, yang pertama itu adalah tingkat quitters atau orang yang berhenti. Quitters adalah orang yang paling lemah IQ-nya. Ketika menghadapi berbagai kesulitan hidup, mereka berhenti dan langsung menyerah. Mereka memilih untuk tidak mendaki, mereka keluar, mundur, dan menghindar dari kewajiban atau tugas-tugas hidup. Mereka tidak memanfaatkan peluang, potensi, dan kesempatan dalam hidup.
Nah, contoh tingkat quitters ini, yang pertama itu seseorang yang tidak pandai dalam pelajaran matematika. Nah, maka dia akan merasa dirinya tidak mampu untuk menguasai pelajaran lain. Tingkat campers, orang yang berkemah. Campers adalah IQ tinggi, IQ tingkat sedang. Awalnya mereka giat mendaki, berjuang menyelesaikan tantangan kehidupan, namun di tengah perjalanan mereka berhenti juga. Mereka telah jenuh dan bosan, merasa sudah cukup mengakhiri pendakian dengan mencari tempat yang datar dan nyaman. Tingkat campers, orang yang berkemah. Campers adalah IQ tingkat sedang. Awalnya mereka giat mendaki, berjuang menyelesaikan tantangan kehidupan. Namun, contoh tingkat campers, seseorang siswa mendapat juara satu lomba fisika tingkat kota, namun dia enggan mengikuti lomba fisika di tingkat provinsi. tingkat climbers, orang yang mendaki. Climber adalah orang yang ber-IQ tinggi dengan kemampuan dan kecerdasan yang tinggi untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan dan mampu mengatasi tantangan. Contoh tingkat climbers, yaitu para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dia bertahan menghadapi kesulitan yang dia hadapi dan terus berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seorang siswa yang berjuang mendapatkan PTN yang dia mau, dia mengikuti bimbel untuk bisa mendapatkan PTN yang dia mau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang creativity quotient. Di sini saya akan dibantu oleh teman-teman saya, yaitu ada Fatia, Amalia, Jida, Alfarizi, dan Rizky. Apa itu creativity quotient? Creativity dalam bahasa Indonesianya yang berarti kreativitas merupakan potensi seseorang untuk memunculkan sesuatu yang merupakan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi, serta semua bidang dalam usaha lainnya. Sedangkan creativity quotient merupakan kecerdasan manusia berdasarkan daya kreativitas manusia. Ciri-ciri kreativitas menurut Wilford dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada kelancaran atau kepastian, yaitu kemampuan memproduksi banyak ide. Yang kedua ada keluasan, kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga ada keaslian, kemampuan untuk melahirkan gagasan yang orisinil sebagai hasil pemikiran sendiri. Yang keempat ada penguraian, kemampuan menguraikan sesuatu secara terperinci. Dan yang terakhir ada perumusan kembali, kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. Cara memunculkan gagasan kreativitas di sini ada 4, yaitu kuantitas gagasan. Kuantitas gagasan adalah gagasan pertama sebagai cara untuk mendapatkan gagasan yang lebih baik, pemilihan dari berbagai gagasan. Yang kedua ada brainstorming, yaitu untuk menambah gagasan yang telah ada, untuk mendapat gagasan yang orisinil. Yang ketiga ada synectic, membuat yang asing menjadi akrab, menggunakan analogi dan metafora. Dan yang terakhir ada memfokuskan tujuan, membuat seolah-olah apa yang diinginkan akan terjadi besok. Dan sini yang terakhir adalah contoh penerapan creativity quotient dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seorang ketua OSIS yang selalu menunjukkan ide-ide baru untuk acara sekolah, seorang ketua kelompok mengarahkan cara agar kelompoknya bisa berpresentasi dengan baik, seorang siswa yang mengkaji kembali suatu masalah melalui cara yang berbeda dari biasanya, seorang musisi yang menciptakan lagu original, dan seorang seniman yang melukis lukisan dengan hasil pemikirannya sendiri. Itu aja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tingkah laku. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Ya, Lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yaitu Dia Ayu Larasati, Nihayatu Zain, Ninis Wahyu Alfiatin, Ratu Prisilia Permatahati, Rosalita Dawis, dan Stefan Kurnia Sinaga ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang SQ dalam dunia kerja atau sekolah. Menurut Zohar dan Marshall 2007, kecerdasan spiritual atau SQ adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan yang lain. Berikut beberapa contoh SQ dalam dunia kerja dan sekolah, biasanya mengandung nilai-nilai kejujuran di dalamnya. Dan yang selanjutnya itu ada di dunia sekolah. Yang pertama, jujur dalam mengerjakan soal ataupun ujian serta mampu menjalani kewajiban dan haknya sebagai seorang pelajar. Kemudian yang kedua, mengajak teman-teman kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti mengunjungi panti asuhan dan ikut prihatin dengan keadaan anak-anak yatim piatu tersebut. Terima kasih Dia dan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai kecerdasan yang paling penting. Setelah berdiskusi, kami setuju kecerdasan yang paling penting itu pertama ada IQ. IQ karena IQ pernah dianggap sebagai penentu kesuksesan seseorang. Orang-orang dengan nilai IQ tinggi diasumsikan akan meraih berbagai pencapaian dalam hidup. Namun, para peneliti juga berdebat apakah IQ merupakan produk keturunan atau terbentuk karena pengaruh lingkungan. Beberapa kritikus menyadari bahwa IQ adalah konsep yang terlalu sempit untuk mencakup kemampuan dan kecerdasan manusia yang begitu luas. Hingga kini IQ memang masih dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam mencapai kesuksesan. Khususnya dalam hal akademis, orang-orang yang memiliki IQ tinggi biasanya berprestasi baik di sekolah, seringkali menghasilkan lebih banyak uang dan cenderung lebih sehat. Selain kecerdasan tadi, ada hal yang lain yang tak kalah penting, yaitu kecerdasan emosional atau EQ. Menurut saya bahwa EQ berkontribusi 2 kali lebih penting dalam mempengaruhi kesuksesan dibandingkan IQ. Mengapa kecerdasan emosional penting? Ini dikarenakan EQ berperan sangat penting dalam proses menghadapi kehidupan sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Lalu beberapa psikolog mengatakan nilai IQ seseorang dinilai terlalu sempit untuk menilai kecerdasan penuh seseorang. Dibandingkan mengejar nilai atau skor pada seseorang, kemampuan untuk memahami dan mengekspresikan emosi dengan tepat membuat seseorang menjalani hidup yang lebih berkualitas. Seseorang memiliki tingkat IQ tinggi dianggap bisa dengan mudah memahami berempati, maupun melakukan diskusi dengan orang di sekitarnya. Jadi, kesimpulan menurut kelompok kami yaitu berbagai kecerdasan yang dimiliki oleh manusia sama pentingnya dengan satu kecerdasan saja. Selain itu, setiap jenis kecerdasan memiliki fungsinya masing-masing dalam setiap aspek kehidupan yang dijalani. Contohnya, saat sedang belajar, tentu IQ sangat berpengaruh, namun ketika sedang bersama-sama dengan banyak orang dalam suatu lingkungan, maka dibutuhkan kecerdasan IQ. Maka dari itu, IQ dan EQ dan berbagai kecerdasan lainnya merupakan satu rangkaian yang berpengaruh pada kecerdasan setiap orang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 6. Terima kasih semua dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Dan hebat semua. Bisa tepuk tangan, kasih aplaus buat kalian semua. Buat diri kalian ya masing-masing. Thank you, keren banget paparannya. Aku mau mengakhiri layanan kita hari ini. Terlebih dahulu, Ibu ingatkan bahwa di kolom chat itu sudah ada LKPD atau lembar kerja siswa. Ya, kalian bisa isi, isinya ya diketik, nanti bisa kirim ke situ. Dan ada juga lembar instrumen hasil dan instrumen proses. Kalau untuk instrumen itu kalian cuma tinggal dicek checklist aja ya, semuanya bentuknya Google Form. Baik anak-anakku yang Ibu sayangi, terima kasih sudah join, bergabung dan sudah melakukan diskusi, semuanya keren hari ini. Setelah mengikuti layanan klasikal hari ini, apa sih yang bisa disimpulkan dari layanan materi yang diberikan hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ya, Bu. Ya, dia silakan dia. Setelah mendapatkan layanan bimbingan klasikal ini, kami jadi lebih tahu serta dapat ngebedain gitu masing-masing kecerdasan yang ada di manusia. Terus kami juga bisa menyimpulkan bahwa dasarnya semua kecerdasan tersebut sangatlah berperan dan sangat penting, fungsinya masing-masing tergantung pada situasi dan kondisi kita saat menggunakannya. Ada lagi? Udah sih Bu, itu aja. Ya, cukup ya. Terima kasih semuanya. Ada permulaan dan pasti ada akhir. Tadi juga kita awal berdoa dan akhiri dengan berdoa juga. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang masih ingin bertanya? Enggak nih, geleng-geleng. Nggak ada. Oke, sip. Thank you. Oke, Mas, silakan ditutup dengan doa. Ya, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih udah mau join dan bergabung. Semoga apa materi yang kita dapatkan hari ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan dari kalian semua ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama.